Setelah kita belajar tentang distraksi internal yang berasal dari diri sendiri, yang berasal dari kecemasan kita, rasa nggak nyaman diri kita, yang akhirnya membuat kita menjadi terdistraksi. Nah, di video ini saya akan coba sharing dengan Anda apa yang disebut dengan distraksi eksternal atau distraksi yang berasal dari luar diri kita. Nah, apa aja nih dari distraksi eksternal ini ya? Yang pertama adalah rekan kerja dan keluarga. Bukan berarti mereka nggak penting ya, tapi pada saat kita ngelakuin sesuatu, biasanya rekan kerja lewat, kemudian ngetok, kemudian ngobrol tentang pertandingan bola tadi malam, ngobrol tentang apapun juga, drama Korea dan sebagainya. Itu kadang yang bikin kita menjadi terdistraksi, ada attention residue, kemudian pada saat kita kembali kerjaan, kita bingung, kita sampai di mana ya? Nah, itu berasal dari rekan kerja dan juga keluarga. Ya, kalau saya karena masih punya anak yang kecil, pada saat saya kerja biasanya dia ngajak main. It's one of my distraction too ya. Bukan berarti dia nggak penting, tapi memang pada saat saya sedang kerja itu menjadi suatu distraksi. Ya. Yang kedua adalah tentang rekan kerja dan keluarga ini yang ingin saya sampaikan adalah ada yang penting dan juga ada yang nggak penting. Hidup kita pasti akan ada distraksi, pasti akan ada penundaan. Ya. Nah, dalam hal ini kita harus tahu mana yang penting, mana yang nggak penting. Ya, misalnya kalau keluarga kita dalam keadaan gawat, ada kecelakaan atau apa gitu ya, amit-amit sih. But, itu kan penting. Itu memang harus kita menghentikan apa yang kita kerjakan, kemudian kita ngurusin itu. Ya, ada juga mungkin emergency di tempat kerja pada saat kita lagi konsentrasi, something come up yang akhirnya bikin kita juga harus meninggalkan pekerjaan kita dan akhirnya kita ya mengadres atau kita mengelola hal-hal yang memang penting tersebut ya. Jadi kita harus tahu bahwa mana sih yang penting, mana yang nggak penting. Dan kalau mau jujur adalah terutama di tempat kerja, kalau tempat kerjanya memang nggak kondusif, cenderung toksik juga mungkin ya, itu yang akhirnya menjadi satu distraksi yang nggak penting. Ya. Kemudian distraksi eksternal juga yang mungkin kalau buat Anda yang seorang people pleaser, kita ngerasa nggak enak. Kita ngerasa takut ngecewain orang lain. Ya. Padahal orang tersebut bisa jadi hanya memanfaatkan kita, bisa jadi cuma sekedar minta tolong sama kita dan dia juga sebetulnya nggak kecewa-kecewa amat pada saat kita say no ya. Cuma karena kita punya perasaan ingin diterima, kita takut ngecewain orang lain, kita akhirnya berkata iya pada saat kita harusnya berkata tidak. Ingat, kalau kita ngomong iya pada sesuatu, kita ngomong tidak pada hal-hal lain. Pada saat kita ngomong iya sama sosmed, kita ngomong iya pada saat ngobrol dengan rekan kerja yang harusnya kita kerja. Kita berkata tidak pada pekerjaan yang harusnya kita berikan fokus kita yang terbaik. So, that's all about distraksi eksternal, macam-macamnya apa aja, dan karakteristiknya apa aja. Ya. Nah, tentang distraksi eksternal ini ada satu strategi yang buat saya ampuh adalah kelola dengan baik, selalu cari konfigurasi terbaik. Oke, kelola dengan baik, selalu cari konfigurasi terbaik. Ya. Saya akan sharingkan di sini dulu sebelum kita ngisi worksheet dari distraksi ini adalah buat saya, dengan keluarga misalnya ya, bukan mereka nggak penting, tapi saya harus mengelola dengan baik. Contohnya saya ngerekam video ini pada saat suasana rumah juga masih sepi, keluarga juga belum bangun, itu semua harus dikelola. Dan rekan-rekan pasti punya ya tingkat pengelolaan yang harusnya bisa rekan-rekan lakukan ya, kemudian akhirnya mendapatkan konfigurasi terbaik. Rekan-rekan nanti akan tahu bahwa kapan saya dalam kondisi terbaik, lingkungan saya terbaik, kemudian saya juga sedang tidak berada dalam ya rentan terhadap distraksi eksternal ini. Oke, so that's all about distraction. Selanjutnya kita akan belajar tentang worksheet dari distraksi ini ya. Bukan cuma belajar, bukan cuma dapetin informasi, tapi mengaplikasikannya dalam worksheet yang udah saya sediakan buat Anda semua. Oke, so sampai ketemu di worksheet selanjutnya.